Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vita Apriliani selaku dosen mata kuliah perpajakan dan juga teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bella Pratiwi, adapun rekan saya yaitu Fauzia Amalia Zidni. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai PPH pasal 21. Pada materi pertama, akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Fauzia Amalia Zidni. Jadi di sini yang pertama ada pengertian PPH pasal 21. Itu merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya di sini ada pemotong pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama ada pemberi kerja. Pemberi kerja sendiri terdiri dari orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran seperti gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya. Pengertian pemotong PPH pasal 21 sendiri yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Selanjutnya di sini ada hak pemotong pajak. Yang pertama, pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPH pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPH pasal 21 yang terhutang dalam 1 tahun takwim lebih kecil daripada jumlah PPH pasal 21 yang telah disetor. Yang kedua yaitu pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan atau SPT PPH pasal 21. Yang ketiga, pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Selanjutnya di sini ada kewajiban pemotong pajak. Yang pertama yaitu setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang kedua, pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan. Yang ketiga, pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPH pasal 21 yang terhutang untuk setiap akhir bulan takwim. Yang keempat, pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPH pasal 21. Yang kelima, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPH pasal 21. Dan yang terakhir, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPH pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan. Penerima penghasilan wajib pajak pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk perpensiun. Wajib pajak PPH pasal 21 terdiri atas yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan beserta ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai, contohnya seperti 1 tenaga ahli, yaitu dokter, konsulat, pengacara. Yang kedua ada pemain musik, yang ketiga ada olahragawan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya di sini yang tidak termasuk wajib pajak PPH pasal 21 ada 2. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional. Hak dan kewajiban wajib pajak. Hak-hak wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPH pasal 21. Yang kedua, wajib pajak berhak menggunakan surat keberatan. Yang ketiga, wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding. Kewajiban wajib pajak.
Yang pertama, wajib pajak atau penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak. Yang kedua, wajib pajak berkewajiban menyerahkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi jika wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Selanjutnya di sini ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, objek PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima. Yang ketiga, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang keempat, imbalan kepada bukan pegawai. Yang kelima, imbalan kepada peserta kegiatan. Yang keenam, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan. Yang kedelapan, penghasilan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Yang kesembilan, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Dan yang terakhir, yang ke-10, semua jenis penghasilan nomor 1 sampai 9 yang diterima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya di sini ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 final, yaitu penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri. Kemudian penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negara sipil, pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah. Penghasilan yang tidak dipungut biaya. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri. Jadi selanjutnya di sini ada tarif PPh pasal 21. Di sini terdapat 5 lapisan. Lapisan yang pertama, rentang penghasilan 0 sampai 60 juta, tarifnya 5%. Lapisan yang kedua, rentang penghasilan lebih dari 60 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. Lapisan yang ketiga, rentang penghasilan lebih dari 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Lapisan yang keempat, tentang penghasilan lebih dari 500 juta sampai 5 miliar, tarifnya 30%. Dan lapisan yang terakhir, lapisan kelima, tentang penghasilan lebih dari 5 miliar, tarifnya 35%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengurangan PPh pada pasal 21. Untuk yang mendapatkan pengurangan PPh pada pasal 21 yaitu ada biaya jabatan atau biaya pensiun, yaitu besarnya sebagai berikut. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6 juta setahun. Biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp200.000 sebulan atau Rp2.400.000 setahun. Lalu, 50% dari jumlah penghasilan bruto berlaku bagi bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan,
iuran pensiun, yaitu iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada pengurangan PPh pasal 21 di mana penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per tahunnya adalah sebesar Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi, lalu Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, lalu Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya, bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000, yang dipakai adalah PTKP per bulan, yaitu PTKP per tahun dibagi 12 bulan, yaitu sebesar Rp4.500.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi, Rp375.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, dan Rp375.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya di sini ada daftar PTKP. Jadi untuk status yang tidak kawin tanpa tanggungan, tarif PTKP-nya yaitu sebesar Rp54.000.000. Untuk yang memiliki satu tanggungan yaitu sebesar Rp58.500.000 dan memiliki 2 tanggungan yaitu sebesar Rp63.000.000, dan apabila memiliki 3 tanggungan tarif PTKP-nya yaitu sebesar Rp63.000.000. Dan untuk status yang sudah kawin tanpa tanggungan tarif PTKP-nya yaitu sebesar Rp58.500.000 untuk satu tanggungan yaitu Rp63.000.000, dan apabila memiliki 2 tanggungan tarif PTKP-nya yaitu sebesar Rp67.500.000, dan apabila memiliki 3 tanggungan tarif PTKP-nya yaitu sebesar Rp72.000.000. Dan apabila status kawin dengan penghasilan istri digabung tanpa memiliki tanggungan yaitu sebesar Rp112.500.000, dan apabila memiliki satu tanggungan yaitu sebesar Rp117.000.000, dan apabila memiliki 2 tanggungan yaitu sebesar Rp121.500.000, dan apabila memiliki 3 tanggungan yaitu tarifnya sebesar Rp126.000.000. Nah, untuk daftar tarif PTKP tersebut, tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 adalah tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi sebesar 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki nomor pokok wajib pajak. Nah, di sini ada contoh soal di mana Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok sebesar Rp6.000.000, dan Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000, dan Tommy sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Adapun cara perhitungannya yaitu gaji sebulan Tommy sebesar Rp6 juta mendapat pengurangan atas biaya jabatan sebesar 5% dikali Rp6 juta yaitu Rp300.000, lalu ada iuran pensiun sebesar Rp100.000, jadi total pengurangannya yaitu Rp400.000. Nah, jadi penghasilan neto sebulannya Rp6 juta dikurang Rp400.000, yaitu sebesar Rp5.600.000. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya berarti 12 bulan dikali Rp5.600.000, yaitu sebesar Rp67.200.000. Nah, Tommy mendapat PTKP untuk diri wajib pajak sebesar Rp54.000.000, tambahan wajib pajak menikah sebesar Rp4.500.000. Nah, untuk total PTKP-nya yaitu sebesar Rp58.500.000.
Lalu untuk penghasilan kena pajaknya berarti Rp67.200.000 dikurang Rp58.500.000. Jadi penghasilan kena pajaknya yaitu Rp8.700.000. Nah, untuk PPh pasal 21 setahun berarti 5% dikali Rp8.700.000 yaitu Rp435.000. Nah, untuk PPh pasal 21 sebulan yaitu Rp435.000 dibagi 12 bulan. Jadi per bulannya yaitu Rp36.350. Lalu di sini ada contoh soal kedua, di mana Rizal Fahmi berstatus belum menikah. Ia tercatat sebagai karyawan yang bekerja sebagai perakit televisi di sebuah perusahaan elektronik, yaitu PT Tronika. Upah yang dibayar untuknya dihitung berdasarkan jumlah unit persatuannya yang diselesaikannya, yaitu sebesar Rp150.000 per unit. Nah, upah tersebut dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau selama 6 hari kerja, Rizal Fahmi mampu merakit 20 unit televisi sehingga total upah yang diterimanya yaitu sebesar Rp3.000.000. Jadi, untuk kasus ini, jika upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian telah melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi Rp4.500.000, PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah PPh pasal 21 sehari tarif 5% dikali upah kena pajak sehari. Lalu upah kena pajak sehari sama dengan upah sehari dikurang Rp450.000. Jadi cara perhitungannya adalah upah sehari Rp3.000.000 dibagi 6 hari kerja yaitu sebesar Rp500.000. Upah kena pajak seharinya Rp500.000 dikurang Rp450.000 yaitu Rp50.000. PPh pasal 21 seharinya yaitu 5% dikali Rp50.000 yaitu Rp2.500, dan PPh pasal 21 atas seluruh upah seminggu atau 6 hari berarti Rp2.500 dikali 6 yaitu Rp15.000. Jika Rizal Fahmi tidak memiliki NPWP, berarti PPh pasal 21 yang dipotong baginya menjadi 120% dikali Rp15.000 yaitu Rp18.000. Selanjutnya di sini ada contoh soal ketiga, yaitu di mana Bagas adalah seorang pengacara yang baru menangani kasus dan memperoleh komisi sebesar Rp620 juta dari PT Abadi Hidra. Ia pun telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kartu NPWP. Nah, jadi untuk rumus perhitungan PPh pasal 21 tenaga ahli dengan penghasilan tidak berkesinambungan ini adalah penghasilan bruto dikali 50% lalu dikali tarif pasal 17. Maka perhitungan PPh pasal 21 terutang atas komisi yang diperoleh Bagas adalah penghasilan kena pajak yaitu sebesar 50% dikali Rp620 juta sama dengan Rp310 juta. Lalu untuk perhitungan PPh terutangnya, untuk lapisan pertama yaitu 5% dikali Rp60 juta sama dengan sebesar Rp3 juta. Lalu untuk lapisan kedua yaitu 15% dikali Rp190 juta sama dengan Rp28.500.000. Lalu untuk lapisan ketiga yaitu 25% dikali Rp60 juta sama dengan Rp15 juta. Jadi untuk PPh terutang Bagas atas komisinya adalah sebesar Rp46.500.000. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.